Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Siang, Pak. Ini Bapak akan mengajar ya. Sebelum mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni fahma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah. Ya, selanjutnya Bapak mau membacakan presensi anak-anak. Fatma Nuruddin. Hadir Pak, hadir. Oke. Adenia. Hadir, Pak. Sofi Lutfi. Hadir, Pak. Rina. Oh, ini Rina tadi izin sakit ya teman-teman ya. Dia izin lagi nggak enak badan. Oke, bentar. Mas Fatwa, sabuknya tolong dibenerin melotrok itu. Ya. Mbak Sofi agak munduran dikit. Soalnya cantiknya kelewatan. Ya, kita mereview pelajaran sebelumnya ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai tentang niat. Ya, niat sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika kita mengajarkan atau kita sedang beramal, kita bertindak, alangkah baiknya kita bermulai dari nilai yang baik seperti itu. Siap, paham teman-teman semua? Paham, Pak. Paham Pak, paham. Di sini Bapak mau memberi pelajaran mengenai, mohon maaf bisa di-share dulu itunya, PPT-nya Bapak. Ya, untuk pada kesempatan siang hari ini, Bapak akan menyampaikan berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Seperti itu. Nah, ketika kita infak, sedekah, itu harus ikhlas. Ya itu tadi, kita dasari dengan niat yang baik, niat yang tulus, insya Allah infak atau sedekah kita bisa berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja. Lanjut next. Pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kita atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi infak ini secara lain itu kita ya sama aja membelanjakan harta kita, tapi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hartanya gitu. Jadi nggak ada rugi-ruginya ketika kita infak, sedekah dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ya, dari infak ini, kalau Allah fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu fana'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin.
Ya, di sini yang artinya adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu memberinya rezeki, membatasinya rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Quran surat, maaf kata sedikit, ini Quran surat al ayat 15 sampai 15. Ya, selanjutnya ada dalil yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu fiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wala kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketiga, ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang kafir itulah orang yang zalim. Surat Al-Baqarah 254. Ada lagi dalil yang ketiga, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatu ambatat sab'a sanabil fi kulli, mohon maaf, fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas maha mengetahui. Ya, selanjutnya. Jadi itu tadi 3 dalil yang melandaskan kita bahwasanya ketika kita infak atau sedekah itu harus tulus, ikhlas, tidak mengharap pujian dari orang lain. Ya, ini saya akan membahas mengenai isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Yang pertama, hendaklah manusia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sedang banyak rezeki atau kekurangan. Yang kedua, hendaklah manusia senantiasa bersyukur dalam keluasan rezeki dan senantiasa bersabar ketika kurang rezeki. Yang terakhir, hendaklah manusia menyantuni anak yatim dan menyeru orang memberi makan orang miskin. Seperti itu. Ini kandungan dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Di sini bahwasanya terbilang kita itu tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Allah. Menyombongkan diri dalam hal keadaan seperti apa? Ketika kita lagi banyak rezeki atau kurang rezeki, kita harus tabah gitu ya. Jadi ikhlas, ya enggak sok-sokan sombong gitu, enggak usah sok keras ya. Uang anu sithik wae nganu ya. Lanjut next. Manusia next. Ya, isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 254 adalah menyeru orang-orang beriman agar melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, hendaklah orang-orang beriman menginfakkan hartanya, baik yang wajib zakatnya maupun yang sunnah sedekah. Yang kedua, hendaklah orang-orang beriman bersegera dalam berinfak sebelum datangnya hari kiamat.
Yang terakhir, orang-orang beriman hendaklah meyakini bahwa nanti di akhirat hanya amal soleh lah yang akan menjadi penolongnya. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 254 dijelaskan bahwasanya orang-orang beriman itu harus ya, hendaklah itu kayak sebuah ajakan, tapi ya lebih mengarah ke kewajiban gitu, keharusan sebagai seorang muslim untuk menginfakkan hartanya, baik zakat maupun sedekah. Dan orang-orang ini harus, ketika orang-orang beriman harus segera berinfak sebelum datangnya hari kiamat, karena orang-orang itu akan termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya, orang-orang beriman hendaklah meyakini bahwa nanti di akhirat hanya amal soleh yang menjadi penolong. Selain amal soleh juga ada syafaat dari Nabi seperti itu. Jadi di akhir nanti kita hanya bisa mengandalkan amal-amal soleh kita. Seperti itu. Kita ngefans sama artis itu nggak guna ya. Next. BTS yang McDonald itu. Oke. Lanjut, isi surat Al-Baqarah ayat 261 adalah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ini ya, melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah itu akan melipat gandakan hingga 700 kali lipat, dikali terus dilipat gitu ya, bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya. Jadi ya jangan segan-segan buat infak harta. Orang wong 1000 2000 infak ya 10.000 100.000 seperti itu ya teman-teman. Lanjut next. Oke, selanjutnya terima kasih Bapak ucapkan pada siswa-siswa Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini yang telah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Saya doakan semoga teman-teman lancar rezekinya, tidak pelit-pelit, ya pokoknya baik-baiklah buat teman-teman semua. Nah, saya mau tanya kepada Mbak Sophie. Iya, halo Mbak Sophie. Ya, Pak. Saya mau tanya, tadi ketika kita infak dan sedekah itu bakal dilipat gandakan nggak sih sama Allah pahalanya ketika kita infak? Bisa. Bisa dilipat gandakan ya? Sampai berapa? Kira-kira? Tujuh 700. Iya, pinter. Mantap Mbak Sophie ya. Ini Mas Ganteng. Mas Fatwa. Hai Mas Fatwa. Iya Ya. Pak, iya Pak. Adik-adik, gimana Pak? Saya mau tanya, tadi ketika kita infak sodako itu kita boleh hitung-hitungan nggak Pak? Mas, boleh hitung-hitungan nggak? Pak, diusahakan yang terbaik Pak. Jangan pelit-pelit, masa infak 2.000. Ya kalau bisa ya, kalau punya uang 100.000 ya 10.000 gitu Pak. Siap. Jadi ketika kita masukin 100.000 jujur 90.000 gitu ya Pak ya? Ya Mas ya? Oh, seperti itu. Siap. Iya. Yang penting ikhlas ya. Tawakal Pak. Iya. Lanjut Mbak Aden. Halo Mbak Aden. Halo, iya Pak. Gimana hari ini, udah sedekah belum? Sedekah senyum Pak. Iya, manis sekali senyumnya Mbak Aden. Bisa dibuka nggak maskernya itu? Oh, lagi di tempat keramaian. Iya. Dipakai aja. Kelihatan kok pancaran senyumnya. Ya, saya akan memberikan penilaian kepada teman-teman semua mengenai hasil pembelajaran ya. Udah cukup bagus buat Mbak Adenia.
Besok-besok mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk membaca, sedekah. Besok lebih baik sedekahnya uang ya Mbak ya. Jangan senyum-senyum, apalagi kalau senyum-senyum sendiri. Nanti dikira gila loh. Ayo. Iya, Lanjut Pak. ya. Untuk Mas Fatwa, udah bagus hitung-hitungannya ya. Yang tadi infak 100.000 bisa kembali 90.000. boleh ya. Tapi besok-besok nggak kayak gitu ya Mas ya. Ya lanjut. Jadi untuk Mas Fatwa, ketika kita infak 100.000 nyemplungin gitu ya, misalkan kita infak sholat Jumat kan muter tuh kotak infak. Nah nyemplungin 100.000 nggak usah dibuka Mas, nggak usah jujur 90.000 ya, langsung aja 100.000 langsung geser gitu ya Mas Fatwa ya. Siap, Pak. Siap. Lanjut ke Mbak Sophie. Agak mundur dikit Mbak, cantiknya kelewatan. Iya. Buat Mbak Sophie bagus sudah. Untuk sedekah itu bisa digandakan sampai berapa Mbak Sophie tadi? 700, Pak. Pinter ya. Itu bagus lah ya, udah bisa hitung-hitungan sampai 700 kali lipat. Bisa dihitung ya kira-kira ya pahalanya ya. Bapak lanjut selanjutnya. Ketika teman-teman anak-anak semua yang cantik-cantik dan yang bagus-bagus ini udah bisa mengetahui ilmunya, jangan lupa diterapkan ya teman-teman ya. Kita misalkan nih infak nih, yang tadi tahu dari Mbak Sophie bisa dilipat gandakan, infak 100.000 ya. Jangan cuma senyum-senyum, tapi kita infak ya, cemplungin. Nah, ketika udah dicemplungin nggak usah diambil lagi kembaliannya ya. Udah langsung infak aja, udah masukin aja, udah ya. Seperti itu. Pokoknya ini bagus ya. Kombinasi sekali kalian ya. Bagus. Dari yang Mbak Adenia mungkin infak berbentuk uang. Nah, dari Mbak Sophie udah mikir, wah, ini bisa dikali lipat nih. Wah, daripada infak 1.000 kali 700 mengolah 700.000, aku infak 1.000 kali 1.000 700, wah wes oleh 700.000. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, dari Mas Fatwa, ketika infak 100.000 ya nggak diambil 10.000 ya. Nggak diambil 10.000 ya. Langsung cemplungin aja geser dah. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bapak ya. Mungkin agak serak dikit Bapak siang hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.